begitu banyak kepada kita. Ayat kedua, Allah mengajarkan kita cara mensyukurinya. Alhamdulillah, segala puja-puji yang baik-baik semuanya milik Allah. Siapa Allah itu? Rabbil Alamin, pencipta, pemelihara, pemberi rezeki kepada seluruh alam semesta. Allah mencipta, memelihara, memberikan rezeki bukan karena iseng tak ada kerjaan, tapi semuanya karena kasih sayang Allah Ar-Rahmanir Rahim, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat, kita diajarkan dan diperingatkan Maliki Yaumiddin, dia yang merajai hari pembalasan. Semua nikmat yang ada di dunia kelak kita akan diminta LPJ, laporan pertanggungjawaban. Ayat kelima, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ibadah ini kemarin yang kita bahas. Apa manfaat ibadah? Udah selesai. Apa jenis amal ibadah? Ini nanti yang mau kita lanjutkan. Yang pertama, ibadah itu ada yang kita kenal namanya ibadah maliyah. Dan ibadah maliyah itu ibadah yang berkaitan dengan harta. Pandangan Al-Quran tentang harta setidaknya ada banyak, tapi yang sudah kita sampaikan baru 8. Pertama, harta adalah ibadah. Di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103. Yang kedua, harta adalah perhiasan. Al-Kahfi surah 18 ayat 46. Yang ketiga, harta adalah ujian. At-Taghabun surat 64 ayat 15. Yang keempat, jangan lalai ibadah karena harta. Al-Munafikun surat 63 ayat yang ke-9. Yang selanjutnya, yang kelima, jangan takabur ketika Allah menitipkan harta. Al-Alaq surah 96 ayat 6 sampai ke 8. Yang keenam, jangan tinggalkan generasi lemah. An-Nisa surat ke-4 ayat yang ke-9. Yang ketujuh, jangan bakhil dengan harta. An-Nisa surat ke-4 ayat 37. Yang ke-8, dalam harta kita ada hak orang lain. Az-Zariyat surat 51 nomor ayat yang ke-19. Sekarang kita masuk yang ke-9. Quran menjelaskan kepada kita rezeki itu ada yang halal, ada pula yang haram. Orang tahu halal itu bendanya dan orang menghindari itu. Padahal haram itu sering terjadi karena caranya. Al-Baqarah surat kedua ayat 168. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan adalah musuh yang nyata. Bapak Ibu jamaah yang mulia, apa yang disebut dengan ibadah harta itu? Kita menggunakannya hanya karenamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah. Kita menggunakan harta yang tadi, bersedekah, berinfak, berzakat, diniatkan karena Allah, adalah ibadah maliyah. Bagaimana sodakoh yang terbaik Pak Ustadz? Sama siapa kita memberi yang paling baik? Dan siapa prioritas dalam bersodakoh? Yang ke-10, masih konsep harta dalam Al-Quran. Allah menjelaskan ke kita bahwa prioritas terbaik dalam berbagi itu adalah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 215. Yas'alunaka maza yunfikun, mereka bertanya kepadamu tentang infak, tentang pemberian. Kul, sampaikan pada mereka, ma anfaqtum min khairin, apapun yang engkau berikan yang baik-baik. Nomor 1, falil walidain, kepada kedua orang tua. Jadi sasaran terbaik itu kalau berbagi sama siapa? Walidain, kepada orang tua. Pertanyaannya, mertua masuk nggak di sini? Masuk ya. Yang kedua, wal akrobin, kepada kerabat. Kerabat itu artinya dekat karena ada hubungan darah. Jadi kembali ke laptop tadi, apakah masuk Pak Ustadz mertua atau orang tua doang? Bahasanya walidain, orang tua. Jadi yang masuk orang tua saja. Kenapa? Karena itu orang tua tak bisa bertukar dari kita. Kalau mertua bisa kita tukar? Bisa nggak? Bisa lah, ganti istri, ganti mertua. Maksudnya yang qad'i, yang tidak bisa diganggu gugat, itu yang terkait dengan orang tua. Pertama tadi walidain, orang tua. Yang kedua akrobin,
kerabat. Kerabat artinya dekat karena darah. Yang ketiga, wal yatama, sasaran terbaik itu adalah anak yatim. Bapak, Ibu jamaah yang mulia, yang perlu kita selamatkan anak yatim atau ibunya anak yatim? Mantap, dua-duanya Pak, biar pahalanya lebih banyak. Banyak di masyarakat kita berpikir memberi sama anak yatim dapat pahala. Tak ada yang salah, itu betul. Tapi dia tak berpikir juga bahwa memberi kepada kerabatnya itu jauh lebih utama. Karena tadi nomor satu orang tua, yang kedua kerabat, nomor tiga baru anak yatim. Artinya, sedangkan memberi kepada anak yatim pahalanya begitu besar, apalagi berbagi memberi kepada kerabat. Jadi yang ketiga anak yatim, yang keempat wal masakin, kepada orang miskin. Saya bilang miskin bukan berarti kasar, karena itu ada di Quran. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ada kata-kata miskin. Miskin itu tak kasar. Baru dia kasar karena tertulis di tabung gas yang 3 kilo. Hanya khusus untuk masyarakat. Dan mana tahu ada kawan kita yang sombong, Bapak, fotokan tabung gas yang di dapur, kirim ke dia. Kalau benda ini masih ada di dapurmu, janganlah berlagak sombong, karena benda ini hanya khusus untuk masyarakat. Jadi intinya yang keempat wal masakin, yang kelima wabanus sabil, adalah orang yang dalam perjalanan. Ketika ditanya bagaimana pandangan Quran tentang harta, yang ke-10 tadi Bapak Ibu, bahwa ada prioritas dalam berbagi, sama siapa yang kita dahulukan, mana yang kita akhirkan. Terus bagaimana cara berbagi yang terbaik, yang ke-11 Allah menyebutkan di surat Al-Insan, urutan surat yang ke-76, nomor ayat 8 dan 9. Biasanya Ustadz kalau ceramah menengok kemana-mana. Sekarang kenapa ke sini? Kamera. Ini live. Jadi jamaah yang mulia, tadi ayat-ayat yang tadi nanti boleh Bapak Ibu cek untuk melihatnya dalam Al-Quran. Di Al-Quran Allah sebutkan siapa sasaran yang terbaik, jelas. Tapi bagaimana cara terbaik dalam beribadah harta, berbagi, berinfak, bersedekah? Tadi Al-Insan surat 76 ayat 8 dan 9. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi, mereka memberikan makanan yang dicintainya. Maksudnya kalau kita masih mau, baru kasih ke orang. Jangan kita udah jijik baru kasih ke orang. Dia masak jam 8 pagi, selesai masak jam 10, berbagi dengan tetangga jam 11. Bagus gak? 11 malam. Dan maksudnya ada orang Bapak Ibu kira-kira mau dibuang, baru dia berbagi dengan orang. Kalau kira-kira masih bagus, itu tak mau berbagi dengan orang. Tapi itu masih lumayan loh. Artinya walaupun tadi sudah malam, dia masih mau berbagi dengan orang, tapi belum basi. Ada orang prinsipnya daripada mengasih sama dia, lebih baik dibuang. Ada nggak manusia model begitu? Ada orang yang model begini seringkali mempunyai sifat iri dan dengki. Sifat iri dengki dia dalam istilah orang kampung saya, inda diau, inda diho, tagumenan dibegu. Bapak ngerti nggak? Anda, kalau aku tak bisa menikmatinya, kau pun tak boleh menikmatinya. Lebih baik buang, kasih ke hantu sekalian. Artinya memang ada manusia yang sifatnya model begitu. Dan intinya Bapak Ibu, di ayat ini tadi, mereka memberikan makanan yang dia cintai. Sama siapa? Miskinan, lagi-lagi miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asiro, orang tertawan. Berarti kita disuruh memberi ke atas atau ke bawah? Dari tadi anak yatim, orang miskin, orang-orang tertawan. Itu ke atas ke bawah? Ke bawah ya. Karena normalnya kalau kita memberi ke atas, sedikit banyak ada harapan kita untuk feedback, timbal balik. Makanya orang-orang yang menyogok pejabat itu kira-kira ikhlas atau ada yang diharapkan? Ada yang diharapkan lah. Tak mungkin deh ini kulakukan ikhlas karena supaya engkau menjadi pejabat yang amanah. Mana ada? Itu normalnya ada yang diharapkan, maka dikasih duluan. Tapi kalau kepada yang di bawah kita memberi, yang tadi miskin, anak yatim, asiro, itu kita tidak berharap balasan mereka, sehingga yang kita harapkan hanya ridho Allah. Dan inilah niat paling baik dan paling rancak. Innama nut'imukum liwajahillah, sesungguhnya aku memberi
kepadamu karena mengharap ridho Allah. Kalau ridho Allah yang kita harapkan, komentar orang tak mempengaruhi kita, respon orang tak mempengaruhi kita, penilaian orang pun tak mempengaruhi kita. Tapi ketika kita berbagi dikomentari orang dan kita terpengaruh, berarti something wrong, ada sesuatu yang salah dalam hati kita. Contoh, satu saat mangga depan rumah berbuah, kita kasihlah sama kawan kita namanya Kemri namanya. Dia lahir 17 Agustus. Jadi ketika dikasih sama si Kemri, kata dia, terima kasih ya Pak, mudah-mudahan rezeki barokah. Habis itu kita kasih juga sama yang kedua, si Hendra. Pas kita kasih, dia komentar, ini yang kecil-kecil baru kau kasih, yang besar-besar kau kasih ke tetangga yang lain. Ya udah sinilah. Oke. Tahun depan mangga berbuah lagi. Si Kemri masih dapat nggak? Masih. Dia berterima kasih kemarin. Si Kemri, si Henry masih dapat nggak? Hendra. Berarti kita terpengaruh dengan respon mereka. Kita memberi itu yang kedua bukan lagi karena Allah, tapi karena berdasarkan respon mereka terhadap pemberian sebelumnya. Artinya mau orang berterima kasih atau orang tak berterima kasih, Bapak Ibu, tidak mempengaruhi semangat kita untuk berbagi. Kalau orang berterima kasih panjang lebar, kemudian semangat kita naik untuk berbagi, itu berarti terpengaruh dengan pujian positif. Atau ketika dicemooh orang pemberian kita, terpengaruh hati kita dan sedih, berangan-angan aku tak mau lagi mengasihi kepadamu, berarti kita terpengaruh dengan komentar manusia. Padahal di ayat ini tadi, innama nut'imukum liwajahillah, aku memberi kepadamu karena mengharap ridho Allah. Kalau sudah ridho Allah, apapun komentar orang, apapun penilaian orang, hati kita mengatakan I don't care. Apa artinya Pak Ustadz? I don't know. Yang jelas aku tidak peduli apapun komentar orang, karena aku melakukannya mutlak karena Allah. La nuridu minkum jaza'au wala syukura. Aku tak berharap balas, aku tidak berharap terima kasih. Ayat ini berlaku untuk yang memberi atau yang menerima? Untuk yang memberi. Tapi untuk penerima ada lagi hadis Nabi, man ahsana ilaikum. Kalau ada orang berbuat baik kepadamu, ada orang berbagi denganmu, fakafiuhu, maka balaslah. Berarti orang yang menerima disuruh, kalau ada orang berbagi, balaslah. Kalau tak sanggup membalas, fadu'a, maka doakan dia. Maksudnya timbal balik Bapak Ibu. Kepada yang memberi disuruh jangan berharap balas, jangan berharap terima kasih. Kepada yang menerima juga dianjurkan, ketika engkau orang berbuat baik padamu, maka sikapmu adalah berterima kasihlah. Kalau di atas itu masih ada, balaslah yang terbaik. Kalau tak sanggup membalas yang terbaik, maka berterima kasihlah. Sehingga yang memberi tidak mengungkit-ungkit, yang menerima pun tahu diri. Kenapa? Dia membalas, dan kalau tak bisa berterima kasih. Ini konsep harta yang ke-11. Insya Allah ada 3 lagi ya, baru kita masuk ibadah yang kedua. Ini baru ibadah pertama, namanya ibadah maliyah, ibadah tentang harta dan bagaimana pandangan Al-Quran tentang harta. Itu yang kita jelaskan 3 pertemuan ini. Ketika kita sadar hakikat harta, bahwa di sana ada hak orang lain, bahwa ada prioritas dalam berbagi dan ada infak yang terbaik, di situ kita akan semangat dalam beribadah maliyah, berzakat, infak, bersodakoh. Bagaimana pandangan Quran tentang harta yang ke-12, 13, 14, to be continue, bersambung. Di pekan yang akan datang insya Allah akan kita lanjutkan. Saya tak mengajari Bapak Ibu, ini sekedar tausiah, saling ingat mengingatkan. Watawasau bil haq watawa. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa hari ini Ustadz agak kaku sedikit? Balai live. Jadi kalau biasa kan kita santai sedikit, tapi kalau live nanti biar kualitas. Nanti di komentar orang tak berbobot ceramahnya deh. Sakit pula hati Bapak Ibu. Kalau hati Ustadz sakit, enggak, karena Facebook enggak ada. Jadi Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.